Oke, kita lanjutkan video bagian kedua ini ya. Eh, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Jadi faktor yang mempengaruhi persediaan produk jadi misalnya ya. Produk jadi nih. Persediaan produk jadi dipengaruhi oleh apa? Yang pertama nih. Yang pertama, persediaan produk jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Sifat misalnya satu, kompetisi industri. Semakin industrinya semakin ketat, mungkin kita harus mempunyai lebih banyak lagi persediaan gitu ya. Terus persediaan produk jadi dipengaruhi oleh biaya simpan. Kalau biaya simpannya gede, kita jadi agak-agak gimana gitu. Kalau biayanya akan besar kalau misalnya kita taruh di situ, sehingga kita akan mikir gitu kalau menaruh persediaan yang besar di sana. Lalu ada lagi kalau stok habis ya. Kalau stok habis tuh kita mesen lagi, itu biayanya besar atau tidak untuk pemesanan kembali, berapa besarnya, berapa volume yang dihasilkan atau apa itu. Jadi juga mempengaruhi ya biaya pemesanan. Terus ada lagi kayak misalnya jadwal produksi ya, jadwal produksi. Ini yang juga penting ya. Jadi ini adalah hal-hal yang eh, mempengaruhi eh, apa persediaan produk jadi. Nah, gimana cara ngitungnya biaya penyimpanan dalam gudang? Nah, di sini ada tambahan. Oke, biaya penyimpanan. Cara menghitung biaya penyimpanan. Nah, misalnya ada soal, silakan ditulis ya, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Biaya penyimpanan produk jadi di gudang sebesar Rp4.000. Sediaan produk jadi awal sebesar 15.000 dan sediaan produk jadi akhir sebesar 5.000. Berapakah biaya penyimpanan produk jadi di gudang? Nah, jadi pertama kali kita biaya simpannya, biaya penyimpanan sering disebut juga carrying cost ya. Ini nih sering disebut kalau bahasa Inggrisnya carrying cost. Nah, biaya penyimpanan itu 4.000. Terus persediaan produk jadi awal nilainya adalah 15.000 dan yang akhir sama adalah 5.000. Maka biaya penyimpanan produk jadi di gudang sebesar berapa persen? Nah, ini kita hitung aja, 4.000 dibagi 15.000 tambah 5.000
Tapi ini bagi dua. Ish, bagi dua. Jadi sama dengan 40%. Nah, biaya penyimpanannya ini ya. Oke. Apa aja sih biaya penyimpanan itu? Macam-macam. Biaya penyimpanan itu ada apa ya? Biaya penyimpanan itu ada misalnya sewa, sewa gudang. Terus ada biaya pemeliharaan, pemeliharaan persediaan. Terus ada biaya asuransi kalau ada asuransinya, persediaannya dan lain-lainnya lagi ya. Oke. Oke, ingat ini tadi baru satu ya, baru satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua persediaan barang dagang. Tadi barang jadi, sekarang persediaan barang dagang. Faktor yang mempengaruhinya kayak eh, kompetisi lagi, terus carrying cost tentu saja. Terus ada juga nih ketersediaan barang dari penyalur. Tentu saja persediaan barang ini kalau perlu perusahaannya jasa perusahaan dagang ya, bukan manufacturing. Jadi dia nggak ngolah, makanya ada ketersediaan barang penyalur. Dia nggak produksi sendiri. Ya, kompetisi kalau ketat maka harus ada persaingan, itu kecepatan mendapatkan barang jadi kuncinya ya, jadi kuncinya. Jadi harus 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 cepat untuk menyediakan barang sehingga harus ada persediaannya ya. Oke, kita akan lanjut lagi di selanjutnya.